Juni 2021, Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis laporan kesaksian mengenai fenomena Unidentified Aerial Phenomena atau UAP yang terjadi di wilayah pangkalan militer Amerika Serikat. National UFO Reporting Center melaporkan dari rentang waktu tahun 1990 sampai 2020, kesaksian akan penampakan UFO di bumi kembali melonjak mulai dari tahun 2018. Hal ini kembali membuka diskusi mengenai eksistensi dari UAP yang banyak orang yakini bahwa itu adalah kunjungan dari makhluk luar angkasa. Kesimpulan bahwa fenomena UAP ini memang pernah diamini oleh Pentagon. Namun tidak ada pernyataan bulat bahwa UAP adalah kendaraan dari spesies luar angkasa. Apakah Anda percaya dengan keberadaan UFO atau alien? Nah, jadi cerita atau sejarah fenomena ini panjang. Sejak puluhan tahun silam ketika di tahun 1930-an ada cerita rakyat di Amerika Serikat yang saat itu mereka jenuh dengan perang antar umat manusia. Sehingga muncul cerita-cerita bahwa ada makhluk luar angkasa yang menyerang planet bumi. Kemudian disusul di tahun 1968 ada warga yang bernama Howard Miller yang mengaku melihat penampakan UFO. Saat itu belum dikenal UFO sebenarnya. Ada objek atau benda asing yang terbang berbentuk piringan. Seperti penampakan UFO yang memang kita kenal sampai saat ini. Setelah itu ada sutradara kenamaan asal Inggris Ridley Scott yang mengajak seorang seniman asal Swiss, Rudi Giger, untuk memvisualisasikan alien yang dibawa ke layar lebar dan menjadi satu film yang fenomenal di tahun 1979, yaitu Alien. Nah, sehingga sampai saat ini karakteristik alien terus berubah. Hasilnya adalah karakter alien yang kita kenal hingga saat ini. Background diciptakannya film Alien tersebut adalah maraknya perjalanan antariksa oleh negara-negara adidaya, Amerika Serikat, Uni Soviet, yang masing-masing mengirimkan astronot yang terkenal. Ada Yuri Gagarin, Neil Armstrong untuk menuju keluar angkasa dan mendarat di bulan. Nah, film Alien tersebut kemudian laris di pasaran, mencapai keuntungan puluhan juta dolar Amerika Serikat. Di Amerika Serikat kemudian ketika dirilis di Inggris juga mencapai jutaan pound sterling. Meskipun Alien ini bukanlah film pertama yang menceritakan soal keberadaan atau kehidupan makhluk luar angkasa, tetapi Alien mampu menimbulkan atau memunculkan kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang percaya akan kehadiran UFO dan alien. Sehingga bahkan di Amerika muncul satu konferensi yang bernama AlienCon, di mana komunitas-komunitas ini berkumpul untuk berdiskusi membuktikan eksistensi alien. Jadi saya melihat observasi gitu ya. Oke. Nah kalau dari saya pribadi memang pernah melihat UFO. Oh ya? Ya, jadi di mana? Di Puncak Bogor. Di Puncak Bogor? Kapan itu, Mas? Tahun 90. Atau saya lihat ada benda yang berbentuk oval warna putih. Oval warna putih? Iya. Nah, terus turun pelan-pelan dari atas. Nah, itu bukannya bulan karena bulan ada di tempat yang lain. Kemudian langitnya cerah. Oke. Nah, itu peristiwanya ya nggak sampai 5 menit. Seberapa jauh atau seberapa dekat dari tempat Mas Nugi? 1 kilo lebih lah mungkin ya. Oke, agak jauh berarti ya? Agak jauh, tapi bendanya kelihatan jelas. Teman-teman saya waktu itu bingung itu apa gitu kan. Oh, jadi ngelihatnya bareng-bareng? Bareng-bareng. Bukan sendirian? Bukan sendiri. Oke, jadi melihat sendiri secara langsung, kenapa yakin bahwa itu adalah UFO dan kemungkinan berasal dari dunia luar? Sebenarnya kalau yang kategori UFO itu belum tentu
adalah sesuatu yang dari dunia luar. Oke. Kan? Ya, jadi kalau misalnya ada UFO di angkasa, kita nggak langsung bilang itu UFO. Kan? Kita mesti investigasi. Yeah. Yang terakhir ini kita pernah Beta UFO Bandung itu timnya menginvestigasi pemunculan seperti bola-bola berwarna metalik ya di langit Bandung. Oke. Arahnya si bola-bola itu sesuai dengan arah angin. Ya. Mayoritas anggota Beta UFO akhirnya berpendapat bahwa itu balon. Ya. Jadi nggak semuanya. Jadi itu selalu ada upaya untuk dibuktikan secara saintifik. Iya, ada beberapa karakteristik dari fenomena udara tadi kenal atau unidentified aerial phenomena (UAP). Itu yang pertama, dia bisa bergerak secara tiba-tiba dengan sangat cepat. Nah, kedua, kecepatannya itu sampai 30 kali kecepatan suara. Tanpa ada jejak-jejak sonic boom. Dia tidak bisa dideteksi oleh radar. Radar pesawat F-18 tidak bisa mendeteksi, tapi kapal laut USS Princeton itu bisa mendeteksi. Nah, jadi kalau seperti itu kemungkinan memang benar unidentified. Nah, Karena secara saintifik untuk teknologi yang ada saat ini sepertinya belum sampai ke sana. Yes, mantan militer juga mengatakan itu sulit untuk teknologi kita melakukan hal itu. Mas Dugi, kalau sepanjang sejarah kemunculan UFO ini, bukti apa yang paling kuat yang dipercaya oleh banyak kalangan di dunia kemunculan, mau di mana saja? Sebenarnya kalau menurut, ini kan sebenarnya relatif ya. Kalau menurut saya pribadi adalah pernyataan resmi. Nah, kemarin itu tahun 2020, Department of Defense Amerika Serikat menyatakan bahwa 3 buah video UFO Angkatan Laut Amerika itu benar ada. Terbukti itu benar-benar real videonya. Nah, kemudian tanggal 25 Juni 2021, Direktorat Intelijen Nasional Amerika menyatakan memang ada fenomena UFO. Walaupun akhirnya disebutkan hipotesnya bisa macam-macam, bisa fenomena atmosfer, bisa itu makhluk hidup, bisa negara lain, baru terakhir benar-benar unidentified. Tapi memang sudah diakui oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat bahwa UAP itu ada, videonya itu ada. Kita tidak tahu itu apa. Baik. Terima kasih Mas Dugi sudah hadir di 15 Minutes. Terima kasih. Negara-negara adidaya unjuk kekuatan mencari titik tertinggi di angkasa. Usaha pertama dari Uni Soviet dengan satelit Sputnik 1 pada tahun 1957. Tidak mau kalah, Amerika Serikat meluncurkan satelit Explorer 1 tepat 1 tahun setelahnya. Dengan latar belakang ilmu pengetahuan, sejak saat itu banyak perjalanan keluar angkasa yang dilakukan. Di masa kini, perlombaan ruang angkasa tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara. Belum lama ini, pengusaha Elon Musk, Jeff Bezos, dan juga Richard Branson menginvestasikan asetnya untuk membangun perusahaan transportasi luar angkasa, tujuannya membangun peradaban di luar bumi. Selain mengembangkan teknologi untuk penelitian, perusahaan-perusahaan milik 3 bilioner tersebut juga membuka wisata ke luar angkasa untuk umum dengan tiket yang dibanderol seharga $200.000 sampai $300.000 Amerika Serikat. Itulah bedanya space race ketika Soviet dan Amerika berkompetisi di tahun 60-an dengan abad 21 ketika Taipan tadi ya, orang-orang kaya di dunia ini berlomba-lomba untuk menuju luar angkasa dengan tujuannya masing-masing. Yang paling menarik adalah Elon Musk. Tadi ketika orang-orang masih disibukkan dengan teorinya masing-masing untuk membuktikan keberadaan alien, dia justru mengabaikannya dan lebih memilih untuk mencari tempat tinggal baru bagi umat manusia selain bumi, yaitu planet Mars. Nah, ngomong-ngomong soal planet Mars, bahkan NASA atau Lembaga Antariksa Amerika Serikat di bulan Agustus kemarin sudah membuka pendaftaran bagi Anda, warga yang berniat untuk menjadi volunteer misi ke Mars untuk membuktikan bahwa manusia bisa hidup di sana. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa untuk hidup di planet Mars, manusia memerlukan rekayasa genetika. Karena untuk menyesuaikan diri tinggal di lingkungan yang sebenarnya tidak ramah untuk ditinggali, tidak memenuhi syarat seperti di bumi.
Kalau penelitian menyebutkan bahwa sebenarnya ada planet lain atau yang namanya exoplanet atau planet yang berada di luar tata surya kita ini yang berpotensi untuk ditinggali. Ada Kepler 186f atau Gliese 581d yang kabarnya itu adalah planet bebatuan dan ada air di dalamnya. Nah, di Indonesia sendiri, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN saat ini tengah membangun observatorium terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Gunung Simau di Nusa Tenggara Timur yang nantinya akan memantau aktivitas di tata surya kita, termasuk untuk mencari tahu potensi planet atau hunian baru bagi umat manusia. Akan saya tanyakan ke peneliti LAPAN, Pak Thomas Jamaluddin yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam, Pak Thomas. Pak Thomas, jadi sebenarnya seberapa mungkin planet-planet yang ada di tata surya kita untuk ditinggali oleh umat manusia? Secara umum dalam kondisi yang saat ini tidak ada satupun planet yang memenuhi syarat seperti itu. Tetapi misi berawak ini yang sekarang sedang disiapkan. Pertama adalah di bulan. Itu dulu tahun 1970-an sudah pernah dilakukan dan sekarang ada misi kembali ke bulan. Dan misi kembali ke bulan ini sebagai misi transit nantinya untuk pengiriman misi berawak ke planet Mars. Dan planet Mars ini menjadi salah satu sasaran yang menarik karena dari pengamatan wahana yang dikirim ke planet Mars itu menunjukkan tanda-tanda dulunya pernah ada air. Jadi karena dulunya pernah ada air, diduga dulunya juga ada kehidupan. Mungkin kehidupan jasad dernik, tetapi ini yang menarik untuk diteliti. Baik, banyak institusi, organisasi, negara Amerika Serikat yang sedang berlomba-lomba untuk mencari tempat hunian baru bagi umat manusia. Bagaimana dengan Indonesia, Pak Thomas? Nah, Indonesia setidaknya sampai saat ini memang dari skala prioritas masih pada program-program keantariksaan untuk misi pengamatan bumi. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk kerjasama internasional. Indonesia juga terlibat. Memang dalam pertemuan dengan NASA, Indonesia juga salah satu pihak yang ditawari untuk program misi ke bulan dan ke Mars. Pak Thomas, sebenarnya apa sih syarat satu planet bisa ditinggali oleh manusia? Untuk mencari kehidupan, syarat yang utama adalah di planet tersebut memungkinkan air dalam kondisi cair. Artinya suhu permukaannya itu antara 0 sampai dengan 100 derajat karena secara umum untuk metabolisme kehidupan yang kita kenal itu memanfaatkan air dalam kondisi cair. Kemudian ada unsur organik. Lokasi yang bisa ditempati oleh manusia dalam misi berawak memang selama ini tidak ada. Jadi Pak Thomas, kalau menurut Anda UFO dan alien itu ada atau tidak? Sekarang sudah bisa dipastikan UFO yang diasosiasikan sebagai wahana terbang dari luar bumi, kemudian isinya ada makhluk hidup yang sering disebut sebagai alien, itu sesungguhnya tidak ada. Dan kajian-kajian yang sering dilaporkan di media itu cenderung sifatnya sebagai pseudoscience atau sains semu. Oke. Baik, terima kasih Pak Thomas Jamaluddin sudah bergabung di 15 Minutes. Oke, jadi itu dia tadi teori-teori yang sedang dicoba dibuktikan oleh para ilmuwan untuk mencari potensi kehidupan bagi umat manusia di tata surya kita selain bumi. Apakah Anda masuk ke faksi atau yang percaya seperti itu karena bisa dibuktikan secara ilmiah, atau Anda masih mencoba membuktikan eksistensi alien, UFO lewat kelompok-kelompok yang sudah eksis sejak lama ini? Itu terserah Anda dan juga terserah saya. Kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Metro TV